Seri 11 Bukek Xiansu. Suling Emas Naga Siluman. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 35. Pernahkah kita menerawang bintang-bintang di malam hari yang cerah? Tidak pernah. Pikiran kita, siang malam, sibuk mencari uang, mencari kesenangan, mencari ini dan itu, tanpa ada hentinya. Kita tidak pernah menikmati kesehatan, akan tetapi kita selalu mengeluh kalau tidak sehat. Kita tidak pernah merasakan keadaan yang berbahagia. Kita bahkan tidak sadar lagi di waktu kita sehat, tidak dapat merasakan betapa nikmatnya kesehatan, akan tetapi kita amat memperhatikan di waktu kita tidak sehat, mengeluh dan mengaduh. Dalam keadaan menderita sakit, kita mengeluh dan membayangkan betapa akan bahagianya kalau kita sembuh, kalau kita sehat. Akan tetapi bagaimana kalau kita sudah sehat? Pikiran penuh dengan keinginan lain dan ingin sehat, tadi pun sudah terlupa. Bahagia karena sehat, pun sudah terlupa dan kita tidak lagi menikmati keadaan sehat itu. Demikianlah selalu. Pikiran menjauhkan kebahagiaan. Pikiran selalu mengeluh setiap saat, merasa tidak berbahagia, atau kalau tiada sesuatu yang dikeluhkan, pikiran mencari-cari sesuatu yang dianggap lebih menyenangkan, lebih enak. Tentu saja kita tidak pernah dapat menikmati bahagia kalau pikiran selalu mengejar kesenangan yang berada di masa depan. Bahagia adalah saat demi saat, bahagia adalah sekarang ini, tapi pikiran selalu penuh dengan kesenangan lalu, penuh dengan harapan-harapan dan keinginan-keinginan masa depan. Pernahkah Anda berdiri di dalam cahaya matahari pagi, di tempat terbuka yang cerah, yang berhawa hangat nyaman? Memandang ke sekeliling tanpa ada si aku yang ingin senang? Cobalah sekali-kali. Waspada membuat kita tidak mengeluh, melainkan bertindak tepat menghadapi segala hal yang terjadi. Pikiran atau si aku selalu membentuk iba diri dan keluhan. Shanti Dewi dan Wan Tek Hoat tentu saja merasa senang karena idam-idaman hati mereka tercapai. Kerinduan hati mereka terpenuhi. Akan tetapi kehidupan bukan hanya sampai di situ saja. Hari-hari dan peristiwa-peristiwa, 1001 macam, masih membentang luas di depan dan yang terpaksa harus mereka hadapi. Selama mereka terikat kepada kesenangan sudah pasti kebahagiaan karena pertemuan itu pun hanya akan menjadi suatu kesenangan sepintas lalu saja. Mengapa kita tidak pernah mau membuka mata melihat kenyataan bahwa segala macam bentuk kesenangan itu selalu akan menimbulkan kebosanan? Dapatkah kita hidup tidak menjadi hamba nafsu kita sendiri yang selalu mengejar-ngejar kesenangan? Dapatkah? Kita sendiri yang harus menyelidiki dan menjawab pertanyaan kita ini kepada diri sendiri, dengan penghayatan dalam kehidupan, bukan teori-teori usang. Setiap hal dapat saja merupakan berkah, tapi dapat juga menjadi kutukan, setiap hal yang menimpa kita bisa saja menjadi sesuatu yang menyenangkan atau menyusahkan, akan tetapi penilaian itu hanyalah pekerjaan pikiran atau si aku. Kebahagiaan berada di atas dari semua itu, tak dapat terjangkau oleh pikiran, seperti juga cinta kasih. Beberapa hari kemudian, berangkatlah rombongan itu meninggalkan Pulau Kim Choatu. Mereka adalah si pengantin baru Wan Tek Hoat dan Shanti Dewi, Wan Cheng dan Kao Kok Chu, dan Pangeran Qian Liong, dikawal Shou Chiang Kun dan sisa anak buahnya, karena banyak di antara mereka yang terpaksa ditinggalkan dalam perawatan karena luka-luka mereka. Sepasang pengantin itu diajak ke kota raja oleh sang pangeran, kemudian baru dari kota raja mereka akan melanjutkan perjalanan ke Butan, dengan pengawalan khusus, dengan sepucuk surat dari sang pangeran sendiri untuk Raja Butan. Sedangkan Wan Cheng dan suaminya pergi ke kota raja, selain untuk mengawal sang pangeran, juga ingin bertemu dengan putra mereka yang tentu telah kembali dari tugas di barat. Dan di dalam perjalanan inilah, di dalam kereta yang membawa mereka, Pangeran Qian Liong teringat akan janjinya kepada Butai Hiap, yaitu pendekar sakti Bu Sengkin yang pernah menolongnya, maka dia pun lalu membicarakan hal itu kepada si naga sakti dan istrinya. Suami istri itu mengerutkan alis mereka dan saling pandang. Butai Hiap? Siapakah dia itu? Wan Cheng bertanya, bukan kepada pangeran, melainkan kepada suaminya. Si naga sakti gurun pasir mengangguk. Aku belum pernah bertemu dengan dia, akan tetapi aku pernah mendengar namanya. Dia bernama Bu Sengkin. Namanya pernah menggetarkan dunia sebelah barat dan kabarnya dia memang memiliki ilmu kepandaian yang tinggi sekali. Dia memang hebat, kata sang pangeran. Aku melihat sendiri betapa dia dan istri-istrinya menghadapi si Jangkung dan si Pendek, dua orang dari Imkan Ngookei itu. Bahkan pendekar Bu itu dikeroyok dua, dan mengalahkan dua lawan itu dengan mudah.
Dia memang lihai sekali, paman kau. Kau Korcu dan istrinya mengangguk-angguk. Kalau seorang diri dapat mengalahkan Su Okey dan Ngo Okey, berarti memang telah memiliki tingkat kepandaian yang tinggi. Akan tetapi Wan Cheng yang memperhatikan ucapan pangeran itu, kini bertanya. Paduka katakan tadi istri-istrinya? Berapakah banyaknya istri-istrinya? Sang pangeran tertawa. Dalam hal itu agaknya dia memang agak istimewa. Yang ikut bersama dia pada waktu itu ada 3 orang. 3 orang istri? Ikut bersama. Wan Cheng terbelalak. Benar, dan ketiga orang istrinya itu pun rata-rata amat lihai. Dan anaknya itu? Anak dari istri keberapakah? Tanya pula Wan Cheng. Kembali sang pangeran tertawa. Kecerewetan seorang wanita dalam hal-hal seperti itu tidak mengherankan dia. Aku tidak tahu, Bibi dan kami tidak sempat bicara tentang hal itu. Akan tetapi pada waktu itu, puterinya juga ikut dan kulihat dia seorang gadis yang cantik dan memiliki sifat gagah seperti seorang pendekar wanita. Dan menurut Buta Hiap, antara puterinya dan Chin Liong terdapat hubungan persahabatan yang akrab. Karena itulah maka dia ingin berjumpa dengan kalian untuk membicarakan pertalian jodoh antara mereka dan mereka minta kepadaku untuk dapat menjadi perantara. Seakan-akan orang Shibu itu sudah memastikan bahwa kami tentu setuju. Wan Cheng berkata tak senang. Isteriku, urusan jodoh merupakan urusan 2 orang yang bersangkutan. Kita orang-orang tua hanya berdiri di belakang dan mengamati saja agar segala hal terlaksana dengan baik dan benar, maka hal ini pun baru bisa dibicarakan kalau kita sudah bicara dengan anak kita. Bagi kita, tidak bisa menerima atau menolak sebelum mendengar suara Chin Liong. Sayang bahwa aku sendiri tidak tahu benar akan keadaan keluarga Buta Hiap itu, akan tetapi kurasa Chin Liong telah berkenalan dengan keluarga itu ketika dia memimpin pasukan ke barat. Sebaiknya memang kalau kita, maksudku Paman dan Bibi berdua menanyakan, demikianlah, di dalam perjalanan menuju ke kota raja itu, ada bahan pemikiran yang amat serius bagi suami istri pendekar ini, karena yang disampaikan oleh pangeran itu menyangkut perjodohan dan masa depan putra tunggal mereka. Sementara itu, di dalam kereta lain yang sengaja disediakan oleh pangeran, sepasang suami istri, Wan Tek Hoat dan Shanti Dewi, masih tenggelam dalam kemanisan bulan madu dan tidak mempedulikan segala keadaan lainnya seolah-olah di dunia ini hanya ada mereka berdua. Sebelum kita melanjutkan dengan mengikuti rombongan yang menuju ke kota raja ini, sebaiknya kalau kita lebih dulu menjenguk keadaan kaisar dan keluarganya, dan apa yang sesungguhnya terjadi di dalam istana kaisar itu. Memang telah terjadi perubahan amat besar pada diri kaisar. Kaisar Yungcheng mungkin merupakan satu-satunya kaisar di zaman pemerintahan Manchu yang pandai ilmu silat. Memang ilmu silatnya hebat, bahkan boleh dibilang dia seorang yang ahli dan lihai sekali karena di waktu mudanya, ketika dia masih menjadi seorang pangeran, dia suka sekali mempelajari ilmu silat dan bergaul di tengah-tengah kaum tukang pukul yang suka menjilat-jilatnya. Dia disanjung sebagai seorang pendekar, maka di waktu mudanya pangeran ini suka sekali berkelahi, menantang siapa saja yang dianggapnya memiliki ilmu silat. Tentu saja, orang yang ditantangnya kalau tahu bahwa penantangnya adalah pangeran, mengalah dan akibatnya orang itu dipukul babak belur dan sang pangeran lalu dipuji-puji oleh para tukang pukul sebagai seorang ahli silat yang menang pibu. Pangeran yang masih muda ketika itu, baru berusia 17 tahun, merasa menjadi seorang pendekar dan entah sudah berapa banyak guru-guru silat. Orang-orang baik, yang dikalahkannya, sebagian ada yang memang kalah, akan tetapi banyak yang memang mengalah. Akan tetapi, pada suatu hari, dia membentur batu karang. Dia bertemu dengan seorang pemuda, dan melihat pemuda ini pandai silat, dia menantangnya dan memaksa pemuda itu untuk tibu, dan akibatnya, sang pangeran yang kini dihajar babak belur karena pemuda itu adalah seorang jago murid Xiao Limpai. Pangeran Yungcheng terkenal memiliki watak yang keras dan tidak mau kalah. Menghadapi kekalahan dari seorang murid Xiao Limpai ini membuat dia penasaran sekali dan dia lalu menyamar sebagai seorang pemuda biasa dan pergilah dia ke kuil Xiao Limsi untuk belajar ilmu silat dari para Huisyo Xiao Limpai yang terkenal ahli. Akan tetapi pada waktu itu, Xiao Limsi hanya menerima anak-anak saja sebagai murid, maka permintaan pangeran muda itu ditolak oleh para pimpinan Xiao Limsi. Pangeran ini memang memiliki kemauan yang amat keras. Penolakan para pimpinan Xiao Limsi tidak mematahkan semangatnya dan dia tetap berlutut di depan kuil siang malam dan tidak mau pergi sebelum permohonannya untuk menjadi murid Xiao Limpai diterima.
Melihat kemauan yang luar biasa ini, para pimpinan Xiao Limpai tertarik. Ketika mereka membiarkan pangeran yang mereka kira pemuda biasa itu berlutut di situ selama 3 hari 3 malam, mereka lalu menerima sang pangeran yang menggunakan nama biasa, yaitu Ai Seng Kiao. Diterimalah Ai Seng Kiao sebagai seorang murid tanpa mengharuskan pemuda ini menggunduli kepala menjadi Huexiao. Dan mulailah pangeran itu dilatih ilmu silat Xiao Limpai yang terkenal hebat itu. Memang pangeran itu memiliki bakat yang amat baik untuk ilmu silat. Hanya sayang bahwa dia memiliki hati yang keras sekali, sungguh tidak sesuai dengan seorang pendekar yang seharusnya memiliki keteguhan hati yang tidak mungkin tergoyahkan oleh nafsu amarah. Ai Seng Kiao atau pangeran ini tekun berlatih. Bahkan untuk mengejar ilmu silat, dia rela membiarkan dirinya diuji oleh para pimpinan Xiao Limpai yang mengharuskan dia mencari kayu bakar dan mengangsu air, yang harus dipikulnya naik turun bukit ke dalam kuil. Pekerjaan ini amat berat dan selama berbulan-bulan dia melakukan pekerjaan itu sampai pundaknya lecet-lecet dan kakinya lelah sekali. Akan tetapi setelah lewat setengah tahun, dia dapat memikul kayu atau 2 gentong air sambil berlari-larian menaiki bukit. Tenaganya menjadi kuat sekali, tenaga sinkangnya bertambah dengan cepat. Para murid Xiao Limpai adalah para Huexiao yang mempelajari ilmu silat sebagai mata pelajaran yang diharuskan, dan dimaksudkan untuk menggembleng tubuh mereka agar kuat, tahan uji, dan sehat. Maka mereka itu kebanyakan hanya mempelajari ilmu silat sekedarnya saja. Tidak demikian dengan sang pangeran. Dia belajar dengan tekun sekali, bahkan diam-diam, kadang-kadang secara mencuri-curi, dia memasuki ruangan perpustakaan di waktu malam dan membaca kitab-kitab pelajaran ilmu silat Xiao Limpai di dalam ruangan itu, kadang-kadang sampai pagi. Dan dia pun berlatih siang malam tak mengenal lelah sehingga pelajaran-pelajaran yang akan dikuasai oleh lain murid selama 4-5 tahun, telah dapat diraihnya selama 1 tahun saja. Akan tetapi, ternyata para pimpinan Xiao Limpai itu akhirnya dapat mengetahui bahwa murid yang bernama Ai Seng Kiao itu bukan lain adalah Pangeran Putra Kaisar. Tentu saja mereka menjadi terkejut sekali dan beramai-ramai menghadap pangeran dan memberi hormat mereka, minta maaf bahwa karena tidak tahu, mereka telah memperlakukan sang pangeran sebagai murid biasa. Ai Seng Kiao atau Pangeran Yongcheng merasa kecewa sekali. Setelah dia diketahui kini dia tidak diperlakukan sebagai murid, dan dalam hal mengajarkan ilmu, para pimpinan itu tidak sungguh-sungguh hati lagi. Dan kini, orang-orangnya atau saudara-saudaranya dapat mengunjungi dia dengan bebas, juga dia boleh keluar masuk dengan bebas dari kuil itu. Hal ini membuat dia merasa bosan dan karena melihat bahwa para tokoh Xiao Limpai hanya setengah hati saja mengajarnya setelah mengetahui bahwa dia adalah seorang pangeran Manchu, maka Pangeran Yongcheng lalu meninggalkan kuil di mana dia belajar selama hampir 3 tahun lamanya. Kini ilmu silatnya menjadi lihai sekali karena betapapun juga, dia telah digembleng oleh para pimpinan Xiao Limpai dan telah menguasai ilmu-ilmu silat Xiao Limpai yang amat tangguh. Sewaktu dia masih menjadi murid Xiao Limpai, yaitu sebelum dia dikenal sebagai pangeran, Yongcheng ini bersikap ramah dan bersahabat terhadap para murid Xiao Limpai sehingga dia amat disuka. Bahkan setelah dia diketahui sebagai seorang pangeran, para anak murid Xiao Limpai masih menganggapnya sebagai sahabat atau saudara seperguruan. Ketika itu, Kaisar Kangxi sudah tua dan sakit-sakitan selalu. Seperti biasa terjadi dalam keluarga kaisar, terutama sekali setelah kaisar menjadi tua dan sakit-sakitan. Di antara para pangeran, diam-diam terjadi perebutan kekuasaan untuk menjadi putra mahkota atau calon pengganti kaisar kalau kaisar sudah meninggal dunia. Dan tentu saja, di belakang para pangeran ini berdiri orang-orang ambisius yang mengatur segala-galanya. Menurut perkiraan para menteri yang setia, pilihan kaisar tentu akan terjatuh kepada pangeran yang keempat, yaitu Pangeran Yonglok, yang merupakan pangeran tersayang dan juga seorang pangeran yang bijaksana dan disuka oleh para menteri setia. Selain itu, juga Yonglok merupakan putra selir kedua, sedangkan Permaisuri tidak mempunyai putra. Maka sudah sepatutnya lah kalau Pangeran Yonglok menjadi putra mahkota. Hal ini pun diketahui pula oleh Pangeran Yongcheng yang memiliki ambisi besar untuk menjadi kaisar. Dengan amat cerdiknya Yongcheng lalu mendekati selir yang ketiga dari ayahnya, seorang selir yang paling dicinta dan dimanja oleh kaisar dan yang lebih sering berada di dalam kamar kaisar daripada selir-selir lainnya. Selir ketiga ini tidak mempunyai anak dan selain amat cantik juga pandai mengambil hati pria, maka kaisar yang tua itu paling senang kalau ditemani selir ketiga ini.
Terjadilah persekutuan antara Pangeran Yongcheng dan selir ketiga ini. Pada suatu malam, sang selir ketiga ini menemui Yongcheng dan mengabarkan bahwa kaisar yang sudah agak payah sakitnya itu sore tadi telah membuat surat wasiat yang ditulis oleh seorang pembantu kaisar. Dalam surat wasiat itu dijelaskan bahwa yang menggantikan kedudukan beliau adalah pangeran keempat. Demikian selir itu memberitahu. Pangeran Yongcheng terkejut sekali dan merasa gelisah. Ibu harus dapat membantuku dalam hal ini. Jangan khawatir, kata selir ketiga itu. Mari kita rundingkan ini dengan Lan Taikam. Taikam adalah pembesar kebiri yang bertugas di dalam keraton kaisar. Segera mereka berdua menemui Lan Taikam dan pembesar kebiri yang perutnya gendut yang mencari siasat. Surat wasiat itu harus dapat kita pinjam untuk sebentar, agar kita dapat melakukan perubahan-perubahan di dalamnya. Akhirnya dia mengemukakan siasatnya. Untuk tugas ini, tentu saja selir ketiga yang paling mudah untuk melakukannya. Pada malam berikutnya, ketika kaisar tidur nyenyak setelah dilayani dan dipijati oleh selirnya yang ketiga, selir itu lalu mengambil kunci dari ikat pinggang kaisar, membuka peti kecil hitam yang berada di dekat pembaringan dan mengambil gulungan surat wasiat itu. Cepat-cepat dia keluar dari kamar, menutupkan pintunya dan berlari kecil menuju ke sebuah kamar di mana telah menanti Pangeran Yongcheng dan Lan Taikam. Sang pangeran membuka surat wasiat itu dan mukanya menjadi merah, kedua tangannya dikepal ketika dia membaca sendiri surat wasiat itu di mana dengan jelas disebutkan bahwa yang berhak menggantikan kedudukan kaisar adalah Pangeran keempat. Dia sendiri adalah Pangeran ke-14, sebagai putra dari selir ke-8, kedudukan yang tiada artinya dalam urutan pangeran. Harap Paduka jangan khawatir, hamba telah menemukan siasat yang amat bagus sekali, kata Lan Taikam, lalu dia membeber surat itu di atas meja, dan mengambil alat tulis. Dengan hati-hati dia lalu membubuhi huruf angka 10 di depan 4, sehingga kini kalimat Pangeran keempat, berbunyi Pangeran ke-14. Wajah pangeran itu berseri, sepasang matanya mengeluarkan sinar berkilat saking girangnya dan dia merangkul pundak pembesar itu. Bagus, Paman, engkau sungguh hebat sekali. Aku pasti tidak akan melupakan kalian berdua. Kelak kalau aku sudah menjadi kaisar, kalian akan kuberi kedudukan dan kekuasaan tinggi. Hanya satu hal yang meragukan, kata selir itu. Huruf-huruf tulisan dari Choa Sian Seng ini amat indah dan sukar dipalsukan, maka apakah penambahan huruf dari Lan Taikam ini cukup dapat dipertanggungjawabkan? Orang lain mungkin tidak dapat melihat perbedaannya, akan tetapi Choa Sian Seng sendiri yang menulisnya. Jangan khawatir. Dia seorang yang lemah, aku akan dapat menggertaknya, kata Lan Taikam. Kalau dia tidak mau bekerja sama, biar kita habiskan saja. Serahkan hal ini kepadaku, Paman, kata pangeran itu. Pada hari dia membacakan surat wasiat itu, aku akan mengambil nyawanya untuk menutup mulutnya, melalui tangan lain. Lalu dia menceritakan siasatnya dan dua orang itu menjadi girang dan memuji siasat sang pangeran yang amat cerdik itu. Selir ketiga cepat-cepat mengembalikan surat wasiat yang sudah dirubah isinya itu, memasukkan kembali ke dalam peti kecil, menguncinya dan mengembalikan kuncinya di ikat pinggang kaisar. Hal ini tidak ada yang mengetahui kecuali tiga orang itu. Dan dalam bulan itu juga, Kaisar Kangxi meninggal dunia. Tentu saja seluruh isi istana berkabung dan pada hari yang ditentukan, peti wasiat itu dibawa ke Balairung di mana terdapat singgasana kaisar yang kosong. Suasana di ruangan itu sunyi dan diliputi suasana berkabung. Semua pembesar berkumpul dan pada wajah mereka terbayang kedukaan, sungguh pun tidak ada yang tahu pasti berapa orang di antara mereka itu yang benar-benar merasa berduka dengan kematian sang kaisar. Yang sudah pasti, terdapat ketegangan-ketegangan, karena mereka menduga-duga siapa yang akan menjadi pengganti kaisar, dan hal ini tentu saja amat penting bagi mereka karena penggantian itu mempunyai dua kemungkinan hebat dalam kehidupan mereka. Kalau kaisar baru itu pilihan mereka, tentu keadaan mereka terjamin. Akan tetapi kalau bukan, besar kemungkinan kedudukan mereka akan dirampas. Dan hampir semua orang menduga bahwa yang akan diangkat sebagai pengganti sudah pasti pangeran keempat. Ketegangan hebat itu terutama sekali terasa oleh mereka yang berkepentingan, yaitu oleh para pangeran yang telah berkumpul di tempat, itu dengan pakaian seragam, pakaian berkabung. Keluarga mendiang Kaisar Kangxi kumpul semua di tempat itu, terutama para pembesar dalam istana. Ketika Choa Tak izin,
yaitu sastrawan yang menjadi pembantu kaisar dalam hal tulis-menulis, yang dipercaya oleh mendiang Kaisar Hengxi, memasuki ruangan diikuti oleh dua orang taikam yang membawa sebuah peti kecil hitam. Semua orang memandang dengan hati berdebar penuh ketegangan. Mereka semua tahu apa isinya peti kecil hitam itu, ialah surat wasiat peninggalan kaisar yang akan dibacakan oleh Choa Taijin sendiri sebagai penulis surat wasiat yang telah dibubuhi cap kebesaran dan tanda tangan kaisar itu. Suasana menjadi sunyi dan seluruh perhatian dari semua yang hadir tertuju kepada pembesar Shi Choa itu sehingga tidak ada seorang pun yang tahu bahwa terdapat gerakan aneh dan tidak wajar di belakang mereka, di atas balok-balok melintang di bawah atap ruangan itu. Semua mata para pembesar yang hadir mengikuti semua gerak-gerik itu, seolah-olah dengan menahan napas, dari saat ketika Choa Taijin membuka tutup peti yang dikunci, kemudian mengeluarkan segulung kertas kuning. Dengan kedua tangan memegang kertas kuning itu diluruskan ke depan, mulailah Choa Taijin membaca surat wasiat itu dengan suara tenang dan terdengar jelas sekali karena suasana di ruangan itu sunyi sekali, bahkan kalau ada jarum jatuh ke atas lantai pun agaknya akan dapat terdengar suaranya. Dengan ini kami meninggalkan pesan terakhir kami, bahwa setelah kami meninggal dunia, kami mewariskan tahta kerajaan dan kedudukan sebagai kaisar baru kepada putra kami, Pangeran ke-4. 14. Choa Taijin terbelalak, mukanya pucat sekali, kedua tangannya menggigil, dan dia seperti tidak percaya kepada pandang matanya sendiri sehingga bagian terakhir itu diulangnya beberapa kali. Dialah penulis surat wasiat itu, maka tentu saja dia tahu bahwa surat wasiat itu telah dirubah orang. Dia memandang ke arah Pangeran Yongcheng dengan mata terbelalak dan telunjuk kanannya menuding ke arah pangeran itu, akan tetapi sebelum dia mampu berkata-kata, tiba-tiba nampak sinar berkelebat dan tahu-tahu sebatang pisau telah menancap ke dada Choa Taijin, disusul oleh pisau kedua yang menancap ke lehernya. Choa Taijin terhuyung, gulungan surat wasiat terlepas dari tangannya, dan sebelum dia roboh, dia masih menuding ke arah Pangeran Yongcheng dengan mata melotot, lalu dia terguling roboh dan berkelojotan. Semua orang menjadi panik dan gempar, dan tiba-tiba Pangeran Yongcheng sudah berteriak keras. Itu dia pembunuhnya. Dan dia menuding ke atas. Semua orang memandang dan benar saja, di atas sebatang balok melintang nampak seorang laki-laki tinggi besar bersembunyi dan hendak melarikan diri. Beberapa orang komandan pengawal bergerak dengan sigap, berloncatan ke atas dan menyerang si pembunuh yang terpaksa meloncat lagi ke bawah, ke dalam ruangan itu. Dia seorang laki-laki tinggi besar yang mukanya memakai kedok hitam. Gerakannya gesit dan ringan ketika dia meloncat turun, akan tetapi dia segera disambut oleh seorang panglima yang berkepandaian tinggi. Terjadilah perkelahian yang tidak memakan waktu terlalu lama karena pembunuh itu dikeroyok oleh banyak panglima dan komandan pengawal yang rata-rata berilmu silat tinggi dan yang pada waktu itu memang sedang berkumpul di ruangan itu. Pembunuh itu roboh oleh sebuah tendangan dan sebelum dia sempat meloncat bangun, dia telah diringkus. Seorang panglima merenggut kedoknya terlepas dan terkejutlah semua orang ketika mengenal orang itu sebagai seorang di antara pengawal-pengawal dalam istana. Seorang perwira pengawal yang biasanya bertugas mengawal di dalam harem kaisar, tentu saja di bagian luar karena di bagian dalam hanya mempunyai penjaga-penjaga para taikam, laki-laki kebiri. Pelak! Pelak! Pangeran Yongcheng sudah meloncat ke depan dan menampari muka orang ini yang masih diringkus oleh dua orang panglima. Hayo katakan, siapa yang menyuruhmu melakukan pembunuhan ini? Pertanyaan sang pangeran ini nyaring sekali, terdengar oleh semua orang dan kini keadaan menjadi sunyi karena semua orang juga ingin mendengar jawaban dari mulut penjahat itu. Pembunuh itu memandang dengan muka pucat, kemudian dia menuding ke arah Pangeran Yonglok, yaitu pangeran keempat sambil berkata, suaranya menggigil. Dialah yang menyuruhku. Pangeran keempat. Bohong kau. Keparat busuk, berani kau memfitnah? Pangeran Yonglok berteriak dengan nada marah sekali. Pembunuh busuk, teriakan ini terdengar dari mulut Yongcheng dan sebelum ada yang tahu atau dapat mencegah, pangeran ini telah mencabut pedangnya, dan memasukkan pedangnya itu ke dada si pembunuh sampai tembus ke punggungnya. Tentu saja dua orang panglima yang meringkusnya itu melepaskan dan tubuh si pembunuh itu terpelanting, dan sambil mendekap dada dengan tangan kiri, dia menudingkan tangan kanan ke arah Pangeran Yongcheng, lalu tangan itu membentuk cengkeraman seolah-olah dia hendak mencengkeram pangeran itu. Akan tetapi tenaganya habis dan dia pun terkulai lemas karena pedang yang ditusukkan tadi telah menembus jantungnya.
Seorang pengacau dan pembunuh harus dibasmi, kata Pangeran Yongcheng dengan suara lantang, seolah-olah hendak membela diri dengan perbuatannya itu. Dan pembacaan surat wasiat tidak boleh ditunda lagi. Lan Taikam, sebagai kepala di istana, lalu membuka gulungan kertas wasiat yang tadi telah diselamatkannya ketika kertas itu terlepas dari tangan pembesar Choa, kemudian membacanya dengan suara lantang. Dengan ini kami meninggalkan pesan terakhir kami, bahwa setelah kami meninggal dunia, kami mewariskan tahta kerajaan dan kedudukan sebagai kaisar baru kepada putra kami, Pangeran ke-14, dan agar penobatan segera dilakukan sehingga singgasana tidak terlalu lama dibiarkan kosong. Tertanda Kaisar Kangxi. Begitu mendengar isi surat wasiat ini terdengar habis, semua orang, seperti diberi komando oleh suara yang hanya terdengar oleh mereka, menjatuhkan diri berlutut dan semua orang berseru. Bansue, Bansue, yang artinya sama dengan hidup, sebagai penghormatan kepada pangeran yang diangkat menjadi kaisar baru dan menjadi junjungan mereka yang baru itu. Demikianlah, Pangeran Yongcheng dengan resmi diangkat menjadi kaisar dan perintahnya yang pertama kali adalah agar pangeran keempat yaitu Pangeran Yonglok, ditangkap dan dihukum mati. Akan tetapi, para panglima yang terkejut mendengar ini, maju berlutut dan mintakan ampun. Dengan sikap bijaksana untuk menimbulkan kesan, sang kaisar baru berkata bahwa mengingat akan kesetiaan para panglima itu, dia mau mengampuni Pangeran Yonglok dan membuang pangeran itu ke selatan. Demikianlah sedikit riwayatnya Kaisar Yongcheng yang ketika masih muda memang dia seorang yang memiliki kekerasan dan kemauan hati yang amat kuat, akan tetapi sayang sekali, kekerasan ini pula yang masih mendorongnya ketika dia mulai melakukan penyelewengan-penyelewengan dalam hidup, sama kuatnya dengan ketika dia mengejar-ngejar ilmu di Xiaowimsi. Setelah pangeran ini menjadi kaisar, dia semakin haus akan kekuasaan, bahkan seringkali dia bertindak sewenang-wenang hanya untuk memperlihatkan kekuasaannya. Lebih parah lagi, dia mulai tergelincir ke dalam lembah nafsu berahi sehingga dia seperti tiada puasnya mendapatkan wanita-wanita yang dikehendakinya. Dia tidak segan-segan untuk mengganggu istri-istri para pejabat, para pembesar di istana. Tentu saja di antara para pembesar itu banyak terdapat penjilat-penjilat yang memang sengaja mempergunakan istrinya yang cantik untuk mencari jasa sehingga mereka boleh mengharapkan anugerah dari kaisar berupa kenaikan pangkat dan sebagainya. Mula-mula para murid Xiao Limpai masih menganggap kaisar ini sebagai seorang saudara seperguruan mereka sehingga ada pula yang datang berkunjung ke istana. Dan mereka ini selalu diterima oleh Kaisar Yongcheng dengan ramah, diperlakukan sebagai tamu agung dan sebagai saudara seperguruan sendiri. Akan tetapi, mulailah para anak murid Xiao Limpai geger ketika pada suatu hari, ketika seorang murid wanita Xiao Limpai yang terhitung Sumoy, adik seperguruan, dari kaisar sendiri datang berkunjung. Kaisar Yongcheng yang memandang gadis pendekar itu dengan sinar mata lain, telah memaksa Sumoynya itu untuk menuruti kemauannya. Gadis Xiao Limpai itu dirayu dan digauli dengan setengah paksa. Gadis itu kemudian membunuh diri dan kaisar lalu menyuruh orang-orangnya untuk mengubur jenazahnya dan merahasiakan peristiwa itu. Akan tetapi, tetap saja rahasia itu bocor dan akhirnya secara selentingan terdengar oleh para anak murid Xiao Limpai betapa murid wanita Xiao Limpai itu digauli oleh kaisar dan membunuh diri. Karena tidak ada bukti, maka Xiao Limpai tidak dapat berbuat sesuatu, hanya mulai memandang kepada kaisar dengan curiga. Akan tetapi, rasa permusuhan dari Xiao Limpai terhadap kaisar ini baru terasa ketika pada suatu hari datang seorang suheng dari kaisar sendiri bersama istrinya. Suheng ini adalah seorang sahabat baik ketika sang kaisar masih tekun belajar di Xiaolimsi, merupakan sahabat dan saudara terbaik. Akan tetapi, celakanya adalah bahwa Suheng ini datang bersama istrinya dan lebih celaka lagi istrinya itu adalah seorang wanita muda yang cantik manis. Seketika tergiurlah hati kaisar muda itu dan karena kaisar tahu bahwa Suhengnya itu adalah orang yang suka sekali main catur, maka dia lalu memanggil seorang taikam yang pandai main catur. Suhengnya segera tenggelam di meja catur semalam suntuk dengan taikam itu dan kesempatan ini, kesempatan yang memang sengaja diadakannya, dipergunakan oleh kaisar untuk memasuki kamar Suhengnya yang asyik bertanding catur di ruangan tamu itu, dan diganggulah istri Suhengnya. Diperkosanya wanita itu dengan paksa, dan karena wanita itu tidak berani melawan, maka dia hanya menangis saja, menyerah karena tidak berdaya. Pada keesokan paginya, ketika sang Suheng kembali ke kamarnya, dia mendapatkan istrinya telah mati menggantung diri.
Peristiwa inilah yang membuat Xiao Limpai mengambil keputusan untuk secara resmi mengeluarkan sang kaisar dari Xiao Limpai, tidak diakuinya lagi sebagai anak murid Xiao Limpai. Betapapun juga, Sang Suheng itu dapat menduga apa yang telah terjadi, mengapa istrinya itu secara tiba-tiba tanpa sebab telah membunuh diri. Tindakan para pemimpin Xiao Limpai itu sungguh terlalu benar. Mengeluarkan kaisar yang sedang berkuasa dari Xiao Limpai. Menganggapnya sebagai seorang murid murtad. Tentu saja hal ini amat menyakitkan hati Kaisar Yongzheng yang mulai saat itu menganggap Xiao Limpai sebagai musuh, bukan lagi sebagai perguruan silat atau partai persilatan yang dibanggakannya sebagai tempat di mana dia pernah digembleng. Akan tetapi Kaisar Yongzheng juga tahu bahwa amatlah tidak menguntungkan kalau dia menuruti perasaan dendam pribadi dan menggempur Xiao Limpai dengan pasukan, karena betapapun juga partai persilatan itu amat kuat dan merupakan hal yang merugikanlah kalau pemerintah menghadapinya sebagai musuh. Betapapun juga, orang-orang Xiao Limpai masih dapat banyak diandalkan kalau negara menghadapi musuh dari luar. Maka sakit hati itu pun disimpannya di dalam hati dan menimbulkan dendam dan tidak suka saja. Demikianlah riwayat dan keadaan Kaisar Yongzheng. Putra Kaisar itu, yaitu Pangeran Qianliong merasa sangat berduka kalau dia memikirkan semua perbuatan ayahnya. Sampai kini pun ayahnya itu mudah sekali tergila-gila kepada wanita cantik. Dan pangeran yang bijaksana ini pun tahu bahwa ayahnya yang kini terjatuh ke dalam pelukan dan cengkeraman selir ketiga yang pandai merayu dan yang bersekutu dengan Sam Tai Hou, yaitu ibu suri ketiga yang agaknya amat disegani dan dihormati oleh ayahnya. Dia tidak tahu bahwa memang ayahnya yang kini menjadi kaisar amat tunduk kepada ibu suri ketiga karena ibu suri ini amat berjasa kepada ayahnya. Dia tidak tahu bahwa memang ada persekutuan antara ayahnya, Sam Tai Hou, dan Lan Taika merupakan kepala istana yang menguasai semua pejabat dan pembantu yang bekerja di dalam istana, dan bahwa kaisar amat percaya kepada orang kebiri tua ini. Hal yang amat menggelisahkan hati Pangeran Qianliong adalah peristiwa yang terjadi bulan lalu. Ketika itu Jenderal Cao Chin Liong memimpin pasukan untuk menggempur pergolakan di barat, di perbatasan Himalaya, untuk membantu Tibet yang diserang oleh Nepal. Dan pada waktu itu, di kota raja dikabarkan banyak terdapat mata-mata musuh. Mungkin karena memang ada mata-mata yang menyelundup ke dalam kuil, atau memang hanya dipergunakan sebagai alasan saja oleh kaisar yang memang sudah membenci Xiao Limpai, kaisar memerintahkan untuk menyerbu kuil Xiao Limsi yang merupakan cabang dari pusat Xiao Limpai, sebuah kuil yang cukup besar di kota raja, di mana para Huixiao Xiao Limpai lebih banyak mengurus soal pelajaran agama daripada ilmu silat. Serbuan itu merupakan gerakan pertama dari Yongzheng yang memusuhi Xiao Limpai semenjak dia dipecat dari keanggotaannya. Kuil itu dibakar, semua pendetanya diusir, bahkan dalam bentrokan itu ada beberapa orang pendeta yang tewas. Akan tetapi karena alasan penyerbuan itu adalah mencari dan membasmi mata-mata yang dikabarkan bersembunyi di kuil, maka pihak Xiao Limpai tidak dapat berbuat apa-apa, hanya memesan kepada semua muridnya agar berhati-hati karena jelas bahwa kaisar membenci Xiao Limpai. Hal ini pun membuat Pangeran Qianliong merasa berduka dan prihatin sekali, karena dia tahu bahwa semenjak dahulu, Xiao Limpai merupakan partai besar yang berdasarkan agama, yang tugasnya menyebarkan keagamaan di samping memberi pelajaran ilmu silat tinggi dan rata-rata orang-orang budiman dan pendekar-pendekar gagah perkasa yang tidak pernah memberontak terhadap negara. Ketika rombongan Pangeran Qianliong yang disertai oleh Cao Kokcu dan Wan Cheng, Wan Tek Hoat dan Shanti Dewi, pada malam hari itu memasuki kota raja, di istana terjadi kegemparan besar. Untunglah bahwa Pangeran Qianliong berkeras untuk mengajak dua pasang suami istri itu langsung pergi ke istana dan menjadi tamu-tamunya. Kita telah melakukan perjalanan jauh, sebaiknya kalau kalian berempat langsung saja ke istana dan mengasuh. Besok baru kita akan menghadap ayahanda kaisar. Akan tetapi, ternyata bahwa ketika mereka tiba di istana, di situ terjadi hal yang amat hebat. Kiranya malam hari itu, istana diserbu oleh seorang dara perkasa dan 7 orang pendeta Xiao Limpai yang menyamar sebagai pengawal-pengawal istana. Ketika itu, kaisar baru saja memasuki kamarnya dan selir ketiga telah datang untuk melayaninya ketika tiba-tiba di luar kamar itu terjadi keributan dan tiba-tiba terdengar teriakan nyaring. Ada penjahat. Kaisar Yongzheng adalah seorang kaisar yang memiliki ilmu silat Xiao Limpai yang cukup tinggi, bukan seorang kaisar yang lemah. Maka mendengar seruan ini, dia bukan lari berlindung, sebaliknya malah meloncat keluar dari dalam kamar, sedikit pun tidak merasa takut.
Dan begitu dia keluar, dia sudah diserang oleh seorang dara yang berpakaian ringkas berwarna putih dan dibantu seorang Huesyo yang menyamar dalam pakaian pengawal istana, akan tetapi yang kini telah membuang penutup kepala sehingga nampak kepalanya yang gundul. Selain dua orang ini yang mengeroyok kaisar, masih ada 6 orang Huesyo lain yang semua menyamar dalam pakaian pengawal sedang bertempur dikepung oleh banyak pengawal istana. Ai Sengkiao manusia keji, bersiaplah engkau untuk mampus. Gadis itu membentak marah dan sudah menyerang dengan dahsyatnya, menggunakan sebatang pedang yang tadi disembunyikan di balik jubahnya. Huesyo tinggi besar yang membantunya juga sudah menyerang kaisar dengan sebatang golok, namun Kaisar Yongcheng dengan sigapnya sudah meloncat lagi ke dalam kamar, menyambar sebatang pedang yang tergantung di kamarnya dan melawan dengan gagah. Melihat gerakan dua orang yang menyerangnya itu, tahulah Kaisar Yongcheng bahwa dia diserang oleh murid-murid Xiao Limpai, maka dia pun marah bukan main. Pedangnya diputar cepat untuk melindungi tubuhnya dan dia membentak. Pemberontak-pemberontak Xiao Limpai. Akan tetapi dua orang penyerangnya tidak banyak cakap lagi melainkan memperhebat desakan mereka sehingga sang kaisar pun harus mempercepat gerakannya. Selirnya dan para dayangnya menjerit dan menyembunyikan diri di sudut kamar sambil berangkulan dengan tubuh menggigil ketakutan. Sementara itu, 6 orang Huesyo yang berada di luar kamar masih mengamuk, dikeroyok banyak pengawal yang berdatangan. Pada saat itulah Pangeran Qian Liong datang bersama Wan Tek Hoat, Shanti Dewi, Cao Kok Chu, dan Wan Cheng. Tentu saja, tanpa diminta lagi, dua pasang suami istri perkasa itu segera turun tangan. Kalian bantu para pengawal dan aku akan melindungi kaisar, kata Cao Kok Chu yang segera menerjang masuk ke dalam kamar kaisar yang pintunya terbuka dan dari mana dia dapat melihat kaisar sedang dikeroyok oleh dua orang. Li Hua, kau larilah. Huesyo tinggi besar itu berseru dan biarpun dia sedang menghadapi kaisar, dia masih mampu menggunakan tangan kirinya untuk mendorong tubuh gadis itu yang terhuyung ke arah jendela. Gadis itu maklum bahwa keadaan amat berbahaya maka dia pun sekali loncat telah lenyap melalui jendela kamar. Sementara itu Wan Tek Hoat, Shanti Dewi, dan Wan Cheng menerjang dengan tangan kosong, akan tetapi begitu mereka membantu para pengawal, 6 orang Huesyo Xiao Limpai itu terkejut bukan main. Sambaran tangan Tek Hoat mengeluarkan bunyi seperti menyambar pedang pusaka, juga pukulan-pukulan Wan Cheng mendatangkan angin dahsyat sekali, dan gerakan Shanti Dewi seperti seekor burung beterbangan dan tamparan-tamparannya juga seperti kilat menyambar-nyambar. Biarpun 6 orang Huesyo itu masih berusaha untuk melawan mati-matian, namun dalam waktu belasan jurus saja mereka telah roboh terpelanting oleh pukulan-pukulan 3 orang yang baru datang ini, tak mampu bangkit kembali karena telah menderita luka parah. Apalagi yang roboh membawa bekas pukulan tangan Wan Tek Hoat dan Wan Cheng. Karena mereka itu tewas tak lama kemudian, dan hanya seorang di antara mereka, yang roboh oleh pukulan dan tamparan Shanti Dewi, yang masih hidup, biarpun dia juga tidak mungkin mampu melawan lagi. Huesyo tinggi besar yang memimpin penyerbuan itu, yang tadi bersama gadis itu menyerang kaisar, juga sudah roboh oleh si naga sakti. Tulang pundaknya patah-patah terkena sentuhan jari tangan Cao Kok Chu dan kini dia memaki-maki kaisar. Ai Sengkiao murid murtad, engkau membikin kotor nama Xiao Limpai. Engkau tidak segan-segan untuk memperkosa murid Xiao Limpai dan istri suhengnya sendiri, dan biarpun engkau kini telah bersembunyi di dalam pakaian kaisar, namun kami murid-murid Xiao Limpai sejati enggan hidup bersama orang durhaka macammu ini di atas bumi. Setelah berkata demikian, Huesyo itu menggerakkan pedang dengan tangan kirinya, menggorok leher sendiri. Kaisar Yongcheng terluka pundaknya dan sedang diperiksa oleh Cao Kok Chu. Akan tetapi ternyata luka itu tidak parah dan kaisar marah sekali mendengar ucapan itu. Dia kini mengenal wajah para Huesyo itu yang ternyata adalah suheng-suhengnya sendiri ketika dia belajar ilmu silat di kuil Xiao Limsi dahulu. Melihat bahwa masih ada seorang Huesyo yang belum mati, kaisar lalu menghampiri dan membentak. Pemberontak laknat, hayo katakan siapa yang menyuruh kalian melakukan penyerbuan ini. Akan tetapi Huesyo yang terluka oleh pukulan Shanti Dewi itu memandangnya dengan mata mendelik dan tidak menjawab. Dia hendak membunuh diri dengan membenturkan kepala di lantai, akan tetapi kaisar telah mendahuluinya, menotok lehernya sehingga dia tidak mampu bergerak lagi. Hayo mengaku kalau engkau tidak ingin disiksa. Kaisar membentak lagi, wajahnya berubah merah saking marahnya. Hahaha.
Tiba-tiba Huisyo itu tertawa dengan mata terbelalak, dan tiba-tiba dia menutup mulutnya dan melihat ini, Wan Tek Hoat cepat bergerak maju memegang dagunya dan memaksanya membuka mulut. Namun terlambat. Ketika mulut itu terbuka, mulut itu penuh darah dan lidahnya sudah putus oleh gigitannya sendiri. Sungguh mengerikan sekali melihat mulut terbuka itu penuh darah dan potongan lidahnya jatuh keluar. Shanti Dewi sendiri sampai membuang muka melihat pemandangan yang mengerikan itu. Kaisar semakin marah. Huisyo ini sudah putus lidahnya, berarti tidak akan mau bicara dan tentu akan mati. Cari gadis itu. Cari sampai dapat dan tangkap hidup-hidup, teriaknya kepada para pengawal yang segera lari cerai-berai untuk memenuhi perintah kaisar itu. Setelah para pengawal berserabutan lari untuk mengejar dan mencari gadis itu, baru kaisar mempunyai kesempatan untuk memperhatikan 4 orang penolongnya. Tentu saja dia mengenal Cao Kok Chu dan Wan Cheng, ayah dan ibu seorang panglimanya yang paling diandalkan, yaitu Jenderal Muda Cao Chin Leong. Untung sekali kalian datang, kata kaisar ketika melihat 2 orang suami istri perkasa ini memberi hormat kepadanya. Kemudian dia mengangkat muka memandang kepada Wan Tek Hoat, kemudian kepada Shanti Dewi dan wajahnya berubah. Matanya mengeluarkan sinar berseri ketika dia memandang putri itu dan agaknya pandang matanya enggan meninggalkan wajah yang luar biasa cantiknya itu. Dan siapakah orang gagah ini dan wanita cantik seperti bidadari ini? Tanyanya tanpa mengenal sungkan lagi. Shanti Dewi menunduk dan memberi hormat dengan sikap sederhana, akan tetapi diam-diam alisnya berkerut karena dia melihat pandang mata yang penuh nafsu di mata kaisar itu yang ditujukan kepadanya. Juga Wan Tek Hoat melihat ini, akan tetapi dia pun menundukkan muka dengan sikap hormat. Cao Kok Chu dan Wan Cheng tentu saja melihat pula sikap kaisar, maka cepat-cepat Wan Cheng memberi keterangan. Sri Baginda, dia ini adalah kakak angkat hamba, yaitu putri Butan bernama Shanti Dewi, bersama suaminya. Kaisar nampak tercengang dan mengangguk-angguk. Ah, kiranya putri Butan yang pernah membuat geger di istana belasan tahun yang lalu itu? Sungguh amat cantik luar biasa, dan memiliki kepandaian tinggi pula, pantas saja pernah membuat geger. Cao Kok Chu yang merasa tidak enak melihat betapa kaisar yang mata keranjang ini agaknya tertarik sekali kepada Shanti Dewi, lalu maju dan berkata, sebaiknya kalau Paduka beristirahat lebih dulu, biarlah hamba semua ikut membantu pengejaran terhadap gadis itu. Siapa tahu mereka itu masih mempunyai teman-teman yang tersebar di dalam istana, sehingga keselamatan Paduka masih terancam. Mendengar ucapan ini barulah kaisar sadar akan keadaannya dan dia merasa betapa sikapnya tadi memang kurang sedap dipandang, apalagi mengingat bahwa wanita cantik ini disertai suaminya, bahkan suami istri ini telah menyelamatkan dari ancaman bahaya maut. Kaisar lalu menarik napas panjang dan berkata dengan sikap ramah sekali. Baiklah, akan tetapi kami minta kepada kalian berempat untuk bersama kami makan pagi sehingga terdapat banyak kesempatan bagi kita untuk bercakap-cakap. Nah, sampai jumpa besok pagi. Kaisar lalu diantar oleh selir dan para dayang, berikut pengawal pribadi untuk menuju ke sebuah kamar lain karena kamar itu telah dikotori oleh banyak darah. 4 orang gagah itu lalu meninggalkan ruangan itu pula untuk membantu para pengawal mencari gadis yang buron tadi, juga mereka itu diam-diam merasa heran akan lenyapnya Pangeran Qian Leong yang tadinya datang bersama mereka akan tetapi yang kini tidak lagi nampak lagi batang hidungnya. Kemanakah perginya Pangeran Qian Leong? Memang tadi dia datang bersama 2 pasang suami istri itu. Akan tetapi ketika dia melihat gadis yang menyerang kaisar itu melarikan diri melalui jendela kamar ayahnya, pangeran ini lalu menyelinap dan melakukan pengejaran. Dia tahu bahwa para penyerang ayahnya itu adalah orang-orang Xiao Limpai, maka diam-diam dia merasa menyesal sekali karena dia sudah dapat menduga pula apa yang menyebabkan orang-orang Xiao Limpai itu menyerbu istana dan menyerang ayahnya. Dan biarpun pangeran ini tidak pandai ilmu silat, akan tetapi dia mengenal semua lorong dan jalan rahasia di dalam istana, maka dia dapat mengejar dan membayangi gadis yang melarikan diri itu. Gadis itu sendiri merasa bingung. Memang ketika dia dan para susyoknya, paman gurunya, menyelundup ke dalam istana, dia dan para susyoknya itu menyamar sebagai pasukan pengawal. Akan tetapi dalam keadaan melarikan diri ini, tentu saja tidak mudah baginya untuk keluar dari lingkungan istana. Di mana-mana terdapat penjaga dan bahkan kini di atas genteng pun nampak para penjaga. Maka dia lalu menyelinap dan memasuki lorong-lorong dan makin dalam dia masuk, makin bingunglah dia, tidak tahu mana jalan keluar lagi.
Beberapa kali dia terpaksa mengambil jalan lain dan menyelinap sembunyi ketika hampir kepergok para penjaga. Ketika dia tiba di lorong yang lebar, sepasukan penjaga melihatnya. Mereka berteriak mengejar dan terpaksa gadis itu lari lagi mengambil jalan lain. Selagi dia kebingungan karena dari mana-mana muncul penjaga, tiba-tiba sebuah pintu di sebelah kirinya terbuka dan muncul seorang pemuda yang memberi isyarat kepadanya dengan tangan agar dia masuk ke pintu itu. Dia merasa heran dan curiga. "Pest! Kesinilah, Nona," kata pemuda itu berbisik. Gadis itu masih meragu, akan tetapi kini terdengar derap langkah para penjaga dan pengawal yang sedang mencari-carinya, maka dia lalu menghampiri pemuda itu. Seorang pemuda yang berwajah tenang dan tersenyum ramah. "Masuklah dan engkau akan selamat dari pengejaran mereka," pemuda itu berkata. Karena tidak melihat jalan lain, gadis itu lalu memasuki pintu yang dibuka oleh pemuda itu, pedangnya masih tergenggam erat-erat di tangan kanannya. Untung dia bergerak cepat karena baru saja dia masuk, muncullah pasukan pengawal yang mengejarnya, tiba di depan pintu itu. Si pemuda masih berdiri di depan pintu dan kini menutupkan pintunya sedikit sehingga gadis itu tidak nampak dari luar. Gadis itu mengintai, pedangnya siap menusuk pemuda itu kalau si pemuda ternyata mengkhianatinya dan melapor kepada pasukan. Akan tetapi, dia terheran-heran melihat betapa semua pasukan, dipimpin oleh komandan mereka, memberi hormat kepada pemuda itu dan minta maaf kalau mereka itu mengganggu. "Kalian ini mengapa ribut-ribut di sini dan sedang mencari apa?" tegur pemuda itu dengan lantang. Komandan pasukan pengawal itu menjawab dengan suara penuh hormat. "Harap maafkan kalau hamba sekalian mengganggu paduka pangeran. Hamba sedang mencari seorang buronan, yaitu seorang gadis yang merupakan satu di antara para penyerbu yang mengacau di istana." Aku sudah mendengar akan hal itu. Apakah belum tertangkap semua?" Seorang gadis katamu? "Sejak tadi aku berada di dalam taman dan tidak melihat seorang asing, apalagi seorang gadis. Pergilah kalian cari ke tempat lain." Pasukan itu memberi hormat dan pergi dari tempat itu. Bersambung ke bab 36. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.